terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa itu mempunyai anak 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Imam Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah yang menjadi leluhurnya para habib. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Mana jiwa nasionalismemu? Mana embel-embel NKRI harga matimu? Ya, mana Pancasila jayamu yang selalu dikuar-kuar dan digembur-gemburkan? Siapa kita? NU. Nah, ini video terbaru. Ketua LDPBNU Kiai Abdullah Syamsul Arifin yang dikenal dengan Gus Aap. Nah, sekarang beliau mengomentari tentang carut-marut polemik nasab ini. Kalau kita simpulkan dari apa yang beliau sampaikan dalam video tersebut, beliau dengan tegas menyatakan khurut minal khilaf. Saya pikir memang banyak sekelas kiai-kiai yang ada di NU yang sekarang pun juga tidak berani angkat suara, tidak banyak komentar tentang polemik nasab ini. Inilah alasannya. Tesis Kiai Imad itu masih dianggap persepsi, bisa benar bisa tidak, dianggap sebuah opini personal yang mendatangkan sebuah dukungan, dan itu tidak penting. Karena merasa hal tersebut itu tidak penting, maka kebanyakan para kiai-kiai yang tidak mau angkat suara tentang nasab ini, yang pertama mereka menganggap bahwa sah-sah saja seseorang melakukan sebuah kajian khazanah keilmuan saja, boleh diikuti dan boleh tidak, boleh dipercaya juga boleh tidak. Kemudian juga mengatakan bahwa tentang nasab ini bukan bagian dari akidah, sehingga kebanyakan kayak ini tidak penting. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin mereka tidak mengikuti tentang sejauh mana efek dari sebuah pengakuan nasab, pengakuan klan Ba'alawi yang dicantolkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan rahasia lagi bahwa mereka para habib-habib mengatakan kalau ente tidak menghormati habib, tidak percaya habib, maka sholat kalian tidak sah, rukun iman kalian batal. Nah, itu efek dari sebuah pengakuan, dan dianggaplah ini sebuah perspektif saja. Ya, pertama secara pribadi saya kurang suka ngurusi nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja, bagaimana itu lebih baik. Yang kedua, ketika saya memberikan komentar ini tentang persoalan nasab, karena juga harus dilihat kapasitas saya di mana. Saya sekarang diberi amanah sebagai ketua LDPBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang, walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab, utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicandorkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan A, yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang
meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus. Ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa itu mempunyai anak 3 namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Imam Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah yang menjadi leluhurnya para Habib. Dari silsilah nasab ini, para Habib itu nasabnya mungkotek atau terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dari silsilah nasab, Habib ini batal sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari tes DNA. Tes DNA para Habib ini ternyata tidak nyambung kepada Bani Hashim. Tapi hasil tes DNA-nya, Habib ini nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Yaitu Yuya. Yuya itu siapa? Yuya itu penasihatnya Fir'aun. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW. Ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. Dia Nabi kemana, dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Nah, seumpama ini memang terputus. Kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan, karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus pun, nasab itu bukan keturunan Rasulullah. Baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sanad guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan, karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip Al-Khuruj anil khilaf mustahab itu. Mana jiwa nasionalismemu? Mana embel-embel NKRI harga matimu? Ya, mana Pancasila jayamu yang selalu dikuar-kuar dan digembor-gemborkan? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Pancasila jaya, NKRI harga mati. Tapi di saat yang bilang seorang Habib bahwa Jawa milik Tarim, bahwa Nusantara milik Tarim, Indonesia milik Tarim, Jawa Barat ini milik Habib, kenapa pada diam? Kenapa pada diam? Karena seandainya yang bilang bahwa Jawa ini milik Cina, Indonesia milik Cina, niscaya respon dan reaksinya akan berbeda. Bukankah antara Habib dengan Cina sama? Amerika, Australia, dan negara-negara Inggris lainnya sama? Di saat mengatakan seperti itu, kita akan bereaksi. Tapi kenapa di saat Habib yang bilang, ayo, bagaimana ini? Ini bahaya. Bahaya. Karena ini bisa merusak peradaban sejarah yang ada di bangsa kita sendiri. Ayo semua elemen masyarakat, cendekiawan, cerdik pandai, guru-guru, tokoh-tokoh, termasuk para pejabat. Wey, bangsa dan negaramu dirubah sejarahnya, bos. Jangan diam saja, bos. Jangan keenakan berada di posisi tersebut, bos. Tidak selamanya engkau berada di situ semuanya. Ini bangsa dan negaramu lagi dirubah sejarahnya, bos. Bukan malah didekati dan bukan malah didukung dengan alasan politik. Jangan menggadaikan, bos, harga diri dan marwah
bangsa dan negara ini. Ya, yang diperjuangkan ingin merdeka seperti ini dengan tetesan keringat, darah, banting tulang, bahkan nyawa, bos. Tapi ini nih yang menjajah telah diusir. Ya, ini Kak, udah habis di Surabaya. Ya, Belanda sudah pulang, Jepang begitu pun sama. Ini anteknya yang dibawa oleh Belanda, imigran dari Yanak. Dari Yaman sampai sekarang masih ada, bos. Dan itu yang dibawa oleh Belanda, mengaku dan bilang mendoktrin masyarakat yang awam. Ini yang mengaku dirinya pintar mana kok diam saja, bos.